Allah ya, kadang-kadang nih bercanda ini memang menjadi petaka. Tapi bercanda ini bisa jadi tujuan hidup gak sih Ustaz Syam? Karena kalau misalnya bercanda dalam tujuan hidup kita ini kan kayaknya hidup jadi indah gitu loh. Subhanallah. Tapi ya sekarang Masya Allah. Tapi gini ya, ada yang bilang bercanda juga nggak boleh. Nah pertanyaannya mohon nih penjelasannya Ustaz Syam. Fadol silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketika kita ditanya, udah berapa tahun hidup di dunia? Ada yang menjawab, udah 30 tahun. Ada yang menjawab, udah 40 tahun. Ada yang menjawab, udah 50 tahun, 60 tahun, bahkan sampai 70 tahun hidup di dunia. Tapi kalau ditanya, apa itu dunia? Jarang yang bisa menjawabnya. Apa itu dunia? Kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hadid. I'lamu, ketahuilah. Annamal hayatud dunya. Hidup di dunia itu, kehidupan dunia itu la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum. Bercandaan, permainan, pertunjukan, perhiasan, berbangga-bangga satu dengan yang lainnya. Dan juga dia saling memperbanyak harta dan juga memperbanyak anak. Tapi kalau tujuannya itu hanyalah dunia, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Semua itu akan menghilang seperti orang yang sedang menanam lalu dia tumbuh buahnya tapi dia biarkan membusuk buah tersebut tanpa ia panen. Maka kalau ditanyakan apakah hidup itu bercanda? Kalau untuk urusan dunia maka bercanda-bercanda aja. Nggak usah terlalu dipusingin kalau urusan dunia mah. Tapi kalau urusan akhirat mestinya jadilah orang yang serius. Seriuslah dalam sholat. Apakah sholat saya diterima apa enggak ya? Serius. Ada orang kalau urusan dunia serius. Tapi kalau urusan akhirat yang penting selesai sholat. Nauzubillah. Kembali. Dunia yang bercanda, akhirat mesti serius. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Kita mau kasih kesempatan kembali jamaah yang ada di studio mewakili di rumah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke boleh yang mau nanya kembali silakan angkat tangan Ibu. Ayo gantian ya. Tadi Ibu dari sebelah sini udah, sekarang dari sebelah sini. Boleh Ibu mohon izin silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hajah Ainur Hayati dari Majelis Taklim At-Taqwa Cibeber Cilaku Cianjur. Tepuk tangan dong. Silakan Bu Hajah. Mohon bertanya Pak Ustadz. Silakan. Sekarang itu banyak banget perselisihan yang terjadi. Saya jadi takut. Bukannya tujuan hidup manusia itu untuk menjauhi perselisihan. Betul.
kenapa masih banyak perselisihan? Apa godaan setan terlalu kuat, Pak Ustadz? Oh, itu aja. Mohon penjelasannya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haja yang nanya, yang jawab Pak Haji. Mohon izin silakan. Aduh kesandung. Ada rencana setan. Apa rencana setan? Rencana setan itu menimbulkan permusuhan. Sehingga tidak ada orang berpeluang berbuat baik kepada orang. Apalagi menanamkan kebencian di antara kamu dengan orang lain. Timbullah kebencian sehingga tidak ada rencana baik untuk melakukan kebaikan buat orang. Apalagi mengajak orang untuk minum minuman khamar yang menutup akal sehingga tidak ada kebaikan yang dilakukan. Karena minum khamar itu adalah induknya dosa. Apalagi setan itu punya rencana untuk mengajak manusia melakukan judi. Judi menjanjikan kemenangan. Kenapa? Panjang angan-angannya, timbul penasaran sehingga mengulang demi mengulang. Ingat, tidak ada orang kaya karena judi. Tidak ada. Apalagi menghalangi kamu untuk mengingat kepada Allah. Dengan cara apa? Menyibukkan diri kita dengan aktivitas dunia sehingga tidak ada keinginan untuk berbuat ibadah. Sehingga tujuan berikutnya adalah untuk menghalangi kita untuk melakukan ibadah. Gampang. Tidak lama. Jadi itu ada rencana setan. Nauzubillah. Maka yang dilakukan jangan biarkan setan itu melaksanakan rencananya. Nauzubillah. Halangi rencananya. Lakukan silaturahmi. Lakukan kebaikan. Jangan main judi. Tet. Makasih banyak tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Ini Masya Allah, makasih banyak. Nah sekarang kita kasih kesempatan lagi, mau nanya lagi boleh silakan. Dari sini lagi deh, angkat tangan Ibu ayo. Yang mana gantian? Yang atas ya. Izin Ibu, boleh Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dari Majelis Taklim At-Taqwa Cibeber Cilaku, Cianjur. Nah, tepuk tangan Bu. Silakan Bu Aisyah. Ya. Tanya dong Ustadz. Iya boleh. Kita tahu tujuan hidup manusia itu untuk saling mengingatkan. Tapi bagaimana jika kita lupa atau malah sengaja melupakan, tidak mengingatkan kebaikan ke saudara kita. Oh gitu. Ya. Mohon penjelasannya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu mudanya anak gaul nih pasti. Silakan Bib dijawab Bib. Akhir, Afwan Mas Fadli, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Asr. Bahwasanya tujuan hidup itu untuk saling mengingatkan kepada kebaikan antara sama manusia. Wal asr, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Akhir daripada Quran surat ini adalah menjelaskan bahwasanya saling ingat mengingati, saling menasehati satu sama yang lainnya dengan kebenaran, dengan haknya. Ibu mengasih tahu saudara ibu untuk sholat 5 waktu. Ibu ngasih tahu keluarga ibu, suami ibu, istri ibu, anak-anak. Oh istri ibu. Suami ibu dan anak-anak ibu. Untuk apa? Untuk sholat 5 waktu. Karena apa? Kalau dalam rumahnya tidak sholat, maka kepala rumah tangganya yang terkena hukuman dari Allah. Jadi juga sama ketika suami nggak ada di rumah, istri wajib untuk mengingatkan anak-anaknya. Dan juga siapa yang ada di rumah yang kerja, diingatkan untuk sholat 5 waktu. Ketika keluar dari rumahnya, ketemu keluarganya, saudaranya, lingkungannya, ajak mereka dekat kepada Allah. Ajak mereka ke majelis ta'lim.
tempat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan juga ajak mereka dalam kebaikan. Ini bentuk daripada amal ibadah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kami semua yang hadir di majelis ini juga, guru-guru kita, Ustadz Syam, Ustadz Maulana, mengajak kepada kebaikan. Agar apa? Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk apa? Bentuk daripada kita cinta kepada manusia-manusia yang lain, mengajak ke dalam kebaikan karena bermanfaat antara satu dengan yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah berbuat baik dan mempunyai manfaat kepada orang lain dengan sehartanya, dengan sodakohnya, atau dengan pergerakannya, tangannya, dia punya kekuatan, kekuasaan, atau dengan dia nggak punya rezeki tapi dia bisa kerja. Ini bentuk daripada kebaikan. Berharap kepada Allah, saling mengingatkan kebaikan adalah bentuk daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya selalu menyampaikan kepada jamaah yang hadir di tempat ini dan juga penonton di rumah, hadir ke Majelis Bin Yahya Cisaura Puncak Bogor besok hari Ahad, Maulid Akbar terbesar di Jawa Barat, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ibadah kepada Allah, hadir di tempat Maulid. Jadi juga di Cianjur juga sama. Bahwasanya apa? Ya Allah, jadikan kami berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Jadikanlah kami berkumpul dengan orang-orang yang alim. Karena dekat dengan orang saleh, dekat dengan orang yang alim, duduk di majlis atau hadir di majlis tempat menuntut ilmu adalah bentuk daripada hamba ingat kepada Allah. Jadikan kebaikan di dalamnya dan jadikan manfaat di dalamnya. Ini baru hambanya Allah. Karena apa? Berharap akan ridhonya Allah. Sebagaimana kalian punya handphone. Handphone kalian perlu di-charge gak? Harus di-charge. Baterainya habis di-charge. Sama, iman ini kadang naik, kadang turun. Kalau lagi turun banget, jangan sampai jatuh-jatuh banget. Jadi dekat dengan orang yang alim, dekat dengan orang yang soleh. Duduk mereka dekat dengan manusia hamba Allah yang sangat dekat kepada Allah sehingga ketularan. Oh. Gak biasa sholat qobliyah jadi qobliyah. Benar. Gak biasa jadi badiah dia. Benar. Ya kan gak biasa sodakoh, dekat dengan orang-orang yang ahli sodakoh jadi sodakoh. Jadi sedekah. Dekat dengan orang baik gak puasa Senin Kemis jadi puasa Senin Kemis. Benar. Jangan lupa hadir maulid. Oh iya, Masya Allah. Hari Minggu ya Bib ya. Tepuk tangan dong buat Habib Usman. Masya Allah luar biasa. Jamaah. Satu lagi ayo yang mau nanya angkat tangannya silakan. Ayo. Wah nih dari sebelah sininya sekarang gantian. Biar zigzag ke bagian semua. Izin Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Afif dari Majelis Taklim At-Taqwa Cilaku Cibeber Cianjur. Yeay, tepuk tangan. Masya Allah, Tanya Bu dong Apip. Ustadz, Iya, silakan Ibu. Ustadz Sam. Ustadz Sam, langsung Ya Bu ditembak Habib, ini. siap. Manusia itu ingin selalu diridhoi Allah, Iya. dicintai dan diridhoi Allah. Adakah cara agar kita selalu diridhoi dan dicintai Allah? Wih, Oke, terima mantap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tepuk tangan nih, calon penghuni surga karena pengen diridhonya Allah kan? Baik, Masya Allah. bismillahirrahmanirrahim. Seseorang datang kepada Rabi'atul Adawiyah. Dia bertanya dan meminta agar Rabi'atul Adawiyah mendoakannya agar mendapatkan ridhonya Allah. Kita kan sering meminta sama Allah ketika bulan suci Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sering kita kumandangkan itu. Ya Allah, saya mohon ridhomu ya Allah dan surgamu. Saya berlindung daripada murka dan juga nerakamu. Saya berlindung kepadamu ya Allah. Maka orang ini datang kepada Rabi'atul Adawiyah karena Rabi'atul Adawiyah adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan akhlaknya, dengan ibadahnya. Orang datang kepada orang solehah seperti Rabi'atul Adawiyah, wahai Rabi'atul Adawiyah, tolong engkau mintakan ridhonya Allah untukku supaya Allah ridho padaku. Rabi'atul Adawiyah tidak panjang lebar, langsung menjawab pertanyaan orang tersebut dengan mengatakan, kalau engkau ingin Allah ridho padamu, maka mulailah engkau ridho juga kepada Allah. Maksudnya apa? Tidak akan kita diridhoi sama Allah kalau kita tidak ridho pada Allah. Ridho pada apa? Ridho rezeki yang kita dapatkan segitu ridho. Mana contohnya orang tidak ridho dengan rezekinya? Senantiasa memandang rezeki orang. Orang yang kerja dia yang hitungin gajinya. Udah berapa itu duitnya sekarang ya? Ini sekarang, subhanallah. Orang yang dapat kerjaan dia yang menghitung berapa keuntungan orang lain. Dia sibuk melihat nikmat orang lain. Itu ciri orang yang tidak ridho terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya. Maka ridho Allah terhadap pemberian Allah. Kita tidak mengatakan ridho itu harus ujian yang tidak kita senangi. Seperti Allah kasih kita sakit, kita mesti ridho dengan sakit tersebut. Allah kasih kita kehilangan sesuatu, kehilangan orang yang dicintai, kita ridho akan musibah tersebut. Kadangkala yang enak-enak pun orang tidak ridho dengannya. Cuma segini ya Allah, tidak ridho dengan apa yang telah dimilikinya. Kalau kita sudah ridho terhadap Allah, maka otomatis Allah ridho terhadap kita.
Itu yang kedua. Kemudian apalagi yang membuat Allah ridho kepada kita? Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk membangun kembali Ka'bah setelah Ka'bah itu lululanta disapu banjir bandang di masa Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim membangun kembali bersama dengan anaknya Nabi Ismail. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Ka'bah ini jadi? Apakah Nabi Ibrahim sujud syukur? Alhamdulillah udah jadi. Apakah Nabi Ibrahim alhamdulillah udah jadi Allah? Tidak. Nabi Ibrahim menangis setelah Ka'bah jadi. Apa yang ditangis Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku udah ibadah tapi aku nggak tahu diterima apa enggak ibadahku ini. Udah kulakukan perintahmu ya Allah, tapi aku nggak tahu apakah engkau terima ibadahku atau tidak ini. Maka minta sama Allah agar Allah menerima amalan kita. Kalau Allah sudah menerima amalan seseorang, maka efeknya adalah dia akan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sibuk memikirkan amalnya diterima atau tidak, maka dia tidak akan pernah sibuk memikirkan hal yang lainnya. Pokoknya ridho Allah aja yang dikejarnya. Oh, Masya Allah. Tapi ada juga orang yang cuma kepo doang. Ini orang dari pagi kerja ini. Iya. Terus kira-kira penghasilannya sebulan segini. Ada itu orang kayak gitu? Ada, iya. Itu yang di belakang? Oh gitu ya. Makasih banyak Ustaz Syam. Dihitungin Tepuk tangan buat susah. Ustaz Syam. Ngitungin kerjaan saya. Nah nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah gimana? Udah pada tahu belum tujuan hidupnya apa? Nah setelah ini kita masih akan lanjut lagi nih ya. Masih ada lagi. Penasaran kan kayak gimana kan? Makanya jangan pindah channel dulu, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Yeah.